bulan Dzulhijjah. Ya. Materi kita hari ini tuntunan Al-Quran dan Sunnah menuju bulan Dzulhijjah. Baik, karena waktu kita sangat terbatas, jadi kita coba efektifkan bahasan kita dengan fokus sebaik mungkin, dan mudah-mudahan ada kemudahan dalam menyampaikan, mudah dipahami, dan kita bisa merencanakan amalan terbaik yang bisa kita lakukan. Seperti biasa, seluruh materi kita akan diusahakan berpijak pada tuntunan Al-Quran dan uraian sunnah-sunnah Nabi SAW dalam hadisnya, yang dengan itu diharapkan pijakan kita lebih kuat, ya, mudah dalam mengamalkan dan bisa berargumentasi kalau dipersoalkan. Itu poin terpentingnya. Baik, kita mulai dulu beberapa turunan-turunan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW dalam paparan dalilnya, dan di situ baru kita uraikan persoalan-persoalan yang dimaksudkan. Materi kita hari ini sekali lagi adalah tentang tuntunan Al-Quran dan Sunnah menuju bulan Dzulhijjah. Ya. Tuntunan Al-Quran dan Sunnah menuju bulan Dzulhijjah. Anda jangan khawatir, insyaallah bila tidak sempat menuliskan beberapa hal yang diduga penting, nanti insyaallah tadi mohon izin kami tidak sempat membawakan buku karena waktunya begitu padat untuk berangkat. Nanti kami akan coba drop untuk teman-teman di sini supaya ada panduan nanti yang bisa dibaca, ya. Dan nanti ada acara kami live streaming juga yang bisa dilihat dan bisa disesuaikan dengan buku yang Anda bisa pegang. Tapi sebagian besar materi yang kita sampaikan hari ini boleh jadi juga ada yang tidak tertulis di buku, ya. Tapi saya minta Anda fokus saja, biarkan nggak ada masalah, nanti kita coba terangkan dengan baik insyaallah, ya. Anda fokus, lihat, catat yang penting, biarkan saya terangkan, tulis sendiri, hapus sendiri, dan maksimalkan sendiri. Baik. Kita ambil dulu Qurannya pertama. Kita ambil dari Al-Quran dulu dalilnya tentang pembahasan ini. Quran surah ke-9 ayat 36. Kita ambil turunannya di Quran surah ke-10 ayat 5. Kita ambil turunannya di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 189. Baik, kemudian kita turunkan lagi surah kedua ini. Ada beberapa ayat lain nanti, tapi kita sampaikan saat penjelasan supaya lebih maksimal. Hadisnya kita ambil dua saja, waktu kita terbatas. Pertama kita ambil di Al-Bukhari, hadis 518. Yang kedua kita ambil di Abu Dawud, nomor hadis 2452. Mari fokus jenak, kita kembali dulu ke Quran pelan-pelan. Kita lihat Quran surah ke-9 At-Taubah, atau dikenal dengan Al-Bara'ah juga, ayat 36, posisi paling kiri sebelah bawah. Inna iddatash-syuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah. Pelan-pelan dipaparkan Al-Quran, sungguh bilangan bulan itu, maksudnya jumlah bulan dalam setahun itu, ya, dalam ketetapan Allah berjumlah 12 bulan. Ya, di jumlah bulan dalam satu tahun itu ada 12 bulan, ya, dalam satu tahun. Saya ingin terangkan sebentar sesuatu yang unik, ya. Di dalam bahasa Arab, penamaan bulan itu setidaknya seringkali diungkapkan dengan 3 istilah. Dan ketiganya ada di Quran nanti. Ketiganya ada di Quran. Jadi ketika Anda baca Quran menemukan istilah-istilah tertentu, kita bisa lebih paham dan bedakan satu dengan yang lain antar diksinya. Jelas, ya? Oke. Satu, kita temukan kalimat syahron. Pelan-pelan. Kedua, kita dapati kalimat qamar. Qamar. Ketiga, kita dapati kalimat hilal. Hilal. Jamaknya disebut dengan ahillah. Ahillah.
pelan-pelan. Kita ambil yang pertengahan dulu. Bila Anda temukan kalimat qamar, ya, qamar misalnya dalam bahasa Arab, di Quran kita ambil contoh Quran surah 10 Yunus ayat kelima. Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran. Dialah Allah yang telah menjadikan mentari bersinar dan bulan memantulkan cahaya. Perhatikan redaksi ini, Anda tidak akan pernah temukan di kitab manapun, termasuk kitab-kitab yang diduga sebagai pedoman dari agama atau yang dianggap sebagai kepercayaan tertentu. Saya punya koleksi-koleksi, misal Bible saya punya koleksinya dari Barnabas sampai Injil yang lain. Kitab Yahudi saya punya koleksinya, ya. Itu Allah Akbar, Anda tidak akan temukan kalimat itu kecuali di Quran, ya. Saya dapati di kitab Kejadian misalnya, di Bible itu disebutkan di Tuhan, di pasal Kejadian, Tuhan menciptakan matahari bersinar dan bulan bersinar, ya. Jadi di situ disamakan antara bulan dengan matahari. Quran tidak, ya. Allah berfirman, matahari yang bersinar, bulan memantulkan cahaya. Dan dunia pengetahuan sudah menetapkan bulan tidak punya sinar, dia hanya mantulkan saja, okay. Nah, tapi yang menarik diungkapkan dengan kata qamar. Kalau diungkapkan dengan kata qamar, itu artinya bulan yang dimaksudkan bendanya secara fisik, yang kita lihat di malam hari bendanya, ya, secara fisik. Jadi, kalau ada yang bernama Pak Komar, Ibu Komaria, itu Bapak Bulan, Ibu Bulan, ya. Pelan-pelan. Lalu kalau Anda misalnya pergi keluar malam, lantas Anda melihat ke langit, kan biasanya suka ada penampakan yang berubah-ubah, ya. Baik, ya? Kadang-kadang sabit, ya? Kadang-kadang ke pertengahan jadi bulan, sabit lagi hilang sama sekali. Nah, fase-fase perubahan penampakan bulan ini, setiap fasenya disebut dengan hilal. Ya, makanya tiap tahun sekali itu kadang dicari-cari, kan? Cari hilal, ru'yatul hilal. Itu fase bulan pertama. Jadi begitu bulan berakhir, secara hitungannya muncul fase pertama seperti berbentuk sabit, itu hilal pertama. Jelas, ya? Kalau dia berubah lagi setiap tahapannya dijamarkan jadi ahillah. Jadi semua fasenya, fase perubahannya disebut dengan ahillah, fase perubahannya. Kita ambil misalnya di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 189, posisi paling kanan sebelah bawah. Jadi Ibnu Abbas satu kali, ya, sahabat junior yang kecil itu suka keluar kalau malam, lihat-lihat. Kok bulan berubah-ubah bentuknya, ya? Lalu ditanyakan pada Nabi, ya Rasulullah, kenapa bulan berubah-ubah bentuknya? Fasenya berubah, ya? Kemudian Nabi terdiam, turun penjelasan dari Quran, ya, turun wahyu, kemudian disampaikanlah dan dirangkum di Quran surah kedua ayat 189 itu. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya pada Muhammad tentang fase-fase perubahan bulan. Jelas, ya? Jadi kalau Anda mendengar istilah hilal, ru'yatul hilal, sebentar lagi nanti jadi hilal lagi nih. Ya, bisa beberapa pekan ke depan untuk menentukan awal Dzulhijjah. Ya, jadi setahun 2 kali dicarinya hilal. Enggak mudah nyarinya. Ya. Alhamdulillah. Tapi kalau Anda menemukan kalimat syahrun misalnya, itu berarti yang dimaksud bulan dalam hitungan waktunya, masanya. Yang punya 29 atau 30 hari itu, yang punya 4 pekan, kan? Jadi kalau disebutkan waktu kisaran 29 sampai dengan 30 hari itu, maka istilahnya disebut dengan syahr. Jelas, ya? Baik, maaf. Puasa kita yang wajib di bulan apa? Ramadan. Berapa hari? 20-an, 29 atau 30-an. Tahu dari mana? Jangan-jangan kemarin puasa gak tahu waktunya berapa lama, kan? Dari mana tuh 30 hari? Nah, kita lihat Qurannya, ketika Allah memerintahkan kita puasa Ramadan, ternyata disandingkan dengan hitungan waktu. Apa hitungan waktunya? Syahr. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185, posisi paling kiri di pertengahan. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Bulan Ramadan diturunkan Quran di situ. Ketika menyebutkan bulan menggunakan ini. Syahr. Artinya ketika kita berpuasa hitungannya dalam hitungan waktu 29 atau 30 hari. Jelas di sini? Nah, sekarang perhatikan. Kalau misalnya kita ingin tambah waktunya, kita bentuk jamaah, ya. Masya Allah, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, tapi masih bisa dihitung mudah. Hitungan bilangannya sampai harinya mudah. Maka kalimatnya akan dirubah dari syahrun jadi ashhur. 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 Misal,
Kalau Anda ingin berhaji, puncak haji di bulan apa? Dzulhijjah. Tanggal berapa? 10 apa 11? Bukan 10, bukan 11, tanggal 9. 9. Tanggal 10 kelewatan. Tanggal hajinya wukuf tanggal 9. Baik, sudah. Pelan-pelan dulu. Kenapa? Biarnya udah bunyi. Pekerjaan simpan di luar, kita tahanin dulu ya. Baik. Ya, tanggal 9 kan? 9 Dzulhijjah. Tapi untuk menuju tanggal 9 itu, apakah semuanya berangkat di bulan Dzulhijjah? Mustahil. Kalau semua berangkat di bulan Dzulhijjah, tanggal 1 berangkat, bagaimana crowdingnya itu? Bandara bisa menampung pesawat, atur pemondokan, macam-macam. Mustahil. Zaman Nabi ya, itu pasti disiapkan beberapa bulan sebelumnya untuk berangkat, supaya ada pengaturan, ada tempat dan macam-macam. Ya? Maka orang-orang dulu sejak bulan Syawal itu sudah berangkat. Ya, 2 bulan sebelumnya. Di Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dia sudah siap-siap untuk berangkat. Di 3 bulan sudah punya persiapan menuju puncak haji. Sampai sekarang juga begitu. Coba lihat petugas haji bulan Syawal sudah di sana. Jamaah kita sekarang sudah berangkat. Padahal belum masuk puncak haji kan? Belum puncak haji. Ya, masih Dzulqa'dah, masih tunggu 1 bulan. Okay? Nah, ketika orang-orang mempersiapkan dari beberapa bulan sebelumnya dan sudah paham dari sejak dulu, dipahami, diketahui bahasa Arab yang ma'lum. Kalau jamak ma'lumat, maka turunlah Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 197, posisi paling kanan sebelah atas. Al-Hajju, puncak haji itu ashhurul ma'lumat. Ashhur, siapkan waktunya beberapa bulan seperti yang telah diketahui itu. Jadi kalau Anda ingin berangkat haji, jangan mendesak-mendesak, siapkan beberapa waktu sebelumnya untuk mengatur persiapan dan sebagainya. Kalimatnya menggunakan ashhur. Tapi kalau Anda ingin katakan bulannya bentuk jama dalam hitungan yang cukup banyak, melebihi 5, 6, 7, 8, 12, maka kalimatnya tidak lagi menggunakan ashhur tapi menggunakan syuhur. Syuhur. Pelan-pelan, fokus. Ini yang mau saya terangkan. Ketika Allah mengatakan 1 tahun ada berapa bulan tadi? 12 bulan. Di Quran surah ke-9 ayat 36, posisi paling kiri sebelah bawah, perhatikan kalimatnya tidak menggunakan ashhur, tidak menggunakan syahrul, apalagi qamar, tidak juga hilal. Ketika menunjuk kepada waktu 12 bulan digunakan kalimat syuhur. Inna iddatash syuhur. Yang mau saya sampaikan, kalau Quran bukan firman Allah, mustahil ada kata-kata seperti ini yang begitu tepatnya. Diksinya khusus. Ya. Kalau buatan manusia mustahil, barangkali satu dengan yang lainnya akan sama. Ya. Ini yang mau saya katakan bahwa Allah ketika berfirman, karena ini bukan kata-kata manusia, maka semua bahasanya pilihan. Kata-katanya mu'jizat. Ketika bicara waktu ini yang dipilih, agak banyak sedikit pindah, lebih banyak lagi seperti ini. Ya, kalau Anda misalnya tinggal di Arab, itu orang Arab kadang-kadang nggak bisa bedakan antara asyur dengan syuhur yang sekarang. Kecuali orang Arab paling fasih. Ya. Misal duduk apa bahasa Arabnya? Ya? Ijlis. Ijlis itu. Ada ijlis, ada qu'ud. Padahal di Quran itu ya nggak pernah disebutkan jalasa, selalu qa'ada, qu'udan. Ya, ada 2 makna duduk itu, bisa qa'ada, bisa jalasa. Ya. Kata perintahnya ijlis gitu kan, atau qu'ud. Tapi asalnya bukan duduk. Kalau jalasa itu pindah dari posisi yang rendah ke tinggi. Anda misalnya di bawah, saya minta pindah ke atas, saya katakan tafadhal ijlis. Ya. Tapi kalau saya sedang berdiri begini, posisi tinggi, pindah ke rendah, saya duduk begini, maka orang Arab mengatakan yang fasih, dia katakan tafadhal uqud. Have a seat please, ya. Silakan duduk. Pakai qu'ud. Di Quran, kalimat-kalimat duduk selalu menggunakan kata qu'ud. Ya, Quran surah 4 ayat 103 bilang, posisi paling kanan perpenahan. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan. Kalau Anda sudah tuntas menunaikan salat, silahkan berpikir kepada Allah, berdiri atau duduk. Kan jelas ya? Anda nggak bisa berdiri, duduk kan? Kalau bahasa Qurannya julusan, berarti posisi duduk Anda harus lebih tinggi dari berdiri. Dan salah gitu kan? Nah, ini pertama saya ingin terangkan bahwa ayat-ayat ini membuktikan bagaimana Quran itu menunjukkan dirinya sebagai firman Allah, bukan makhluk, bukan buatan manusia. Jelas? Nah, apa hubungan dengan pembahasan kita? Dari 12 bulan ini kita diberi waktu ya, 12 bulan 1 tahun, ada berapa hari? 365 hari dalam hitungan Masehi, 354 dalam hitungan Hijriah. Baik. Ada berapa pekan? 1 bulan? 4 pekan. Berarti ada hari ya. Baik.
Ada 1 pekan. 1 pekan berapa hari? 7, baik. Pelan-pelan. Tadi kan sini. Dari setiap tahun, turun setiap bulan, sampai ke setiap pekan, ada setiap hari, kita diberikan waktu oleh Allah. Pertanyaannya, waktu itu mau digunakan untuk apa? Silakan, ya. Mau digunakan untuk apa? Apa aja bisa Anda lakukan. Mau kerja, gitu kan? Masya Allah. Mau tidur, mau macam-macam dan sebagainya, terbentang luas untuk kita. Tapi yang menarik, Quran minta kepada kita, jangan sampai setiap detik yang diberikan oleh Allah tidak menjadi ibadah. Jadi yang diinginkan Quran itu sebagai ibadah. Ya, kita temukan di Quran surah ke-51 bisa, ya, ayat 56, posisi paling kanan sebelah atas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali ya supaya semua aktivitasnya menjadi ibadah. Makannya ibadah, hidupnya ibadah, kerjanya ibadah, semua mesti jadi ibadah. Jangan sampai ada aktivitas kita 1 detik pun nggak jadi ibadah. Makanya nanti di ayat yang kita kenal, ya kalau ada orang-orang tidak menjadikan dirinya sebagai ibadah, bagian dari imannya itu rugi waktu. Walas demi waktu yang selalu kita lewati, kita lalui setiap detiknya. Innal insana lafi khusr. Setiap orang itu berpotensi rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang punya iman. Jadi yang nggak punya iman, setiap hidupnya itu rugi. Setiap waktunya. Kalaupun dia beramal baik, misal ada orang kelihatan baiknya luar biasa, bantu sana, bantu sini, senyumnya luar biasa, tapi nggak beriman, tetap aja rugi. Di dunia karena keadilan Allah diberikan apresiasi, orang senang dengan dia, ada yang mendoakan supaya dapat hidayah, macam-macam diberikan. Tapi di akhirat nggak ada nilai. Begitu wafat tak bernilai semuanya. Ya. Karena di Quran surah ke-25 ayat 23. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kalau ada orang baik di dunia, baik luar biasa, tanpa iman, kami balas kebaikannya dengan keadilan Allah di dunia. Coba karena nggak ada nilai bekal iman, nggak ada bekal untuk akhirat kan bekalnya iman. Iman bekalnya, ya. Hati-hati, maka tidak bernilai di akhirat. Kami jadikan seperti debu yang berterbangan. Lihat kalimat Quran yang berterbangan. Kalau debunya nggak terbang, masih ada kumpul, masih bisa dinilai. Tapi bagaimana Anda bisa menimbang debu yang terbang? Nggak ada. Jadi kalau Anda misalnya, jadi ada benda, ya kan? Tisu berapa beratnya? Berapa ons? Tisu yang bersih mungkin beda dengan tisu yang kena debu. Kalau debunya nempel. Tapi kalau debunya berterbangan itu nggak ada nilainya. Makanya nggak bisa dihitung, ya nggak bisa ditimbang. Nah, saya mau kembalikan. Jadi saat kita diminta beribadah, kita bertanya, ya Allah bagaimana cara kami ibadah? Maka diturunkan ada yang ritual jenis harian seperti sholat. Sholat kan harian ya. Sehari kita punya sholat fardu kan, Masya Allah 5 kali dalam sehari. Mesti kita jaga. Al-Baqarah 238, posisi paling kanan di atas. Hafidhu ala sholawati, jaga waktu sholat. Okay. Berapa kali? 5 kali. Quran surah ke-17 ayat 78. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr. Harian. Ada yang pekanan? Antum, ya, para laki-laki khususnya, Quran surah ke-62 ayat 9, paling kiri sebelah atas. Ya, ibadah apa? Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati fi yaumin Jumat. Pekanan kapan dilakukan? Hari apa? Hari Jumat aja, enggak ada Jumatan hari Kamis. Pasti Jumat kan? Ini pekanan. Pekanan ya, Masya Allah. Pak Ibu juga ada, saya kasih rahasia ya. Ini antara kita aja di sini. Untuk yang perempuan, ada satu waktu yang oleh putri Nabi SAW itu selalu diburu di hari Jumat. Jadi kalau Anda mendapati waktu ini, tolong jangan tinggalkan. Sayang saya, putri Nabi aja kejar-kejar. Anda bukan putri Nabi mengabaikan. Ya, mumpung ada musola juga. Waktunya setiap Jumat ba'da asar menjelang maghrib. Waktu singkat ya, sekitar 15 menit aja. Kita 15 menit itu sampai Fatimah itu punya ART, ya, asisten rumah tangganya, khusus untuk melihatin matahari ini. Hari Jumat, betul, hari Jumat menjelang maghrib. Jadi kalau waktunya sudah mau tiba, dia akan katakan begini, halal waktunya tiba. Kata Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, hanya waktu ini waktunya cepat masuk ke mihrab, kita berdoa. Nah, itu ibu di antara waktu yang sangat dijabah. Ya, berdasarkan beberapa riwayat yang muncul, ada sekitar 39 tafsir di situ. Yang paling kuat 2. Ya, ada satu di antara 2 khutbah saat khatib duduk, ya, di atas mimbar, kemudian dia khutbah dia turun, itu untuk laki-laki, untuk perempuan menjelang maghrib pada asar. Coba ibu duduk, sempatkan waktu sekali aja, sepekan sekali, masa nggak ada waktu? Gitu? Baik. Jelasnya ini pekanan. Ada yang ibadah bulanan, sampai tahunan. Ya, di antaranya ada Ramadan, kan? Yang kita kenal. Di antaranya lagi ada haji, ya, bisa. Tapi poinnya bukan pada ritualnya, poinnya kapan dilakukan. Kalau Ramadan kan di bulan Ramadan ya.
Kalau haji di bulan apa? Tadi Dzulhijjah. Bulan ke berapa? 12. Baik. Sebulan ada 12 di bulan ke-12. Sekarang kita mulai masukkan kaitannya dengan tema kita, Dzulhijjah. Ada isyarat di dalam Al-Quran bahwa di bulan ini ada ibadah yang sangat unik. Ya, ada ibadah yang sangat unik dan cuma 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Ya. Ada ibadah pertama yang hanya dilakukan oleh sebagian orang saja, enggak semuanya. Sementara orang. Nah, yang kedua ini yang jarang diketahui dan ini jadi aspek kajian kita hari ini. Ini sangat luar biasa. Ada ibadah yang berlaku bagi semua orang Islam. Terbuka, baik yang sifatnya khusus ataupun umum sama sekali. Ya, ini terbuka sifatnya. Yang kedua, umum. Yang khusus kita temukan misal di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 196, posisi paling kiri sebelah bawah. Itu kalimatnya. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah haji dan umrah itu kata Allah. Masya Allah. Haji di bulan Dzulhijjah, ya kan? Haji di bulan Dzulhijjah. Ketika Allah menyebutkan haji, apakah semua orang yang bisa diseru dengan kalimat haji berangkat haji? Tidak, enggak semuanya. Siapa yang berangkat haji? Oh, iya. Enggak ada di Quran kalimat yang mampu. Enggak ada. Yang ada itu, ya. Ya apalagi itu. Yang mampu apalagi. Baik, pas. Banyak kawan, telepon teman. Baik. Quran surah 3, pakai Quran aja, Pak. Quran surah 3 ayat 97, posisi paling kanan agak bawah sedikit. Lihat kalimatnya. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Lihat kalimatnya. Dan setiap orang mesti dia berusaha untuk mampu. Ini istita'ah itu bukan mampu, berusaha untuk mampu dia haji karena Allah. Beda apa Bu ya? Ingat, hati-hati betul ya. Beda antara mampu dengan berusaha untuk mampu, itu lain. Kalau haji bagi yang mampu, Masya Allah. Jadi bagi yang punya aja yang bisa, yang gak bisa, nggak bisa haji. Jadi mana letak keadilan Allah? Istita'ah itu bukan mampu, tapi berusaha. Nah, jadi setiap orang diberikan, maaf ya, waktu dalam menjalani kehidupan, dia mesti berusaha. Kalau nggak berusaha, kapan bisa hajinya? Demi Allah saya katakan, ukuran haji itu tidak terletak pada banyaknya materi atau tingginya kedudukan yang dimiliki. Tidak. Saya kasih rahasia sebentar ya. Ini cepat sekali kalau Anda mungkin bisa praktekkan. Barangkali Allah berkehendak Anda termasuk bagian yang berangkat ya. Nah, kita cukup dengan Amit, lihat dulu dia keterangannya, pahami lalu praktekkan. Oke, Quran surah ke-22 ayat 27. Quran surah 22 Al-Hajj ayat 27. Wa adzin fil nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Wa adzin fil nasi, ini kata kuncinya. Dan undanglah manusia. Undang. Allah berfirman pada Nabi, undang untuk berhaji. Saya mau tanya, yang kasih undangan siapa? Jadi haji itu sifat utamanya undangan Allah. Dia orang mau banyak-banyakin materi, kalau nggak keterima undangan, nggak akan berangkat. Wah, sudah kumpulin sana sini, Masya Allah, siap-siap datang, bikin kenduri, begitu berangkat sampai Singapura, balik lagi. Disebut aja Singapura gitu kan nggak bisa masuk. Ada yang nyampe Jeddah Pak, tahun lalu ada nyampe Jeddah, balik lagi, nggak bisa tembus karena nggak ada undangan. Nggak ada undangan. Saya berikan lebih cepat karena waktu kita terbatas. Nah, kalau Anda ingin mudah mendapati haji, gampang, dekati yang punya undangan. Dekati pemiliknya. Biasanya kan orang-orang yang dekat itu jarang menerima hal yang formal. Anda mau bikin acara tertentu gitu kan, mohon maaf, yang diundang secara formal itu kan yang jauh-jauh aja. Kerabat sendiri nggak pakai undangan. Ya, jangan cek ya, teman sendiri dekat, yang dekat tuh, udah, katanya mau ada acara ya, kok nggak ada undangannya? Kamu nggak usah pakai undangan formal, datang aja. Ya. Makanya orang-orang yang mendekati Allah itu kadang-kadang nggak pakai hal yang formal. Pernah nggak ada dengar kisah 3 tahun lalu, ada 2 orang, suami istri, Masya Allah, pemulung Pak, pemulung. Saat ngambil itu dilecehkan orang, lihat pemulung, iya ya, istrinya juga nggak ada kerjaan sama mulung, ambil, setahun ngumpulin. Orang banyak menduga mereka melakukan kegiatan yang cukup ringan gitu kan. Tapi ternyata ketika menghadap pada satu DKM masjid menjelang Idul Adha, dia kalimatnya menggetarkan arsy. Kata keduanya, Pak, Ibu, DKM kira mau bawa proposal ya, untuk mengajukan bagian hewan kurban. Kata mereka, Pak,
Dua orang ini berkata, kami ingin kurban. Ingin kurban. Jadi sampai masuk di dalam resonansi Republika itu, kisah ini. Kami ingin kurban. Kaget DKM ya, kurban? Iya. Kami sudah kumpulkan mulung selama 11 bulan itu ke belakang hanya untuk kurban. Malu kalau tiap waktu nerima kurban terus. Hari ini kami pengen kurban. Apa yang terjadi? Kalimat itu menggetarkan aras. Kisahnya viral di media sosial. Apa yang terjadi? Allah gerakkan seorang hamba datang kepada mereka, langsung menyampaikan dengan teman-temannya mereka iuran, dikatakan, Masya Allah, nanti langsung haji berangkat plus. Anda bisa nggak bayangkan, ada orang penghasilan miliaran tiap bulan belum bisa berangkat sampai hari ini. Kedudukan tinggi, nggak ada sentuhan. Ini orang yang kaya dalam pandangan mata biasa nggak bisa, dia berangkat. Bahkan tahun lalu ada jemaah kita yang biasa ikut taklim, Masya Allah, itu rekor 3 hari. 3 hari. Ya, dalam keadaan kalau banyak orang nggak mungkin berangkat, bekalnya dari mana, siapa dia. Tapi berdoa di hadapan ketika kita manasik di taklim seperti ini, di hadapan miniatur Ka'bah, ya Allah, bercerita sendiri langsung. Ya, saya tidak tahu kapan berangkat, ya Allah, dengan keadaan seperti ini. Tapi saya sekarang merasa di depan Ka'bah, ya Allah, nangis minta. Pulang ke musola, di musola bukan di masjid kayak Anda ini. Ya, ke musola baca lagi ayat Quran, baca lagi ayat haji, imamin baca ayat haji. Anak-anak 3 hari sebelum berakhir masa, tiba-tiba Allah gerakkan seseorang datang kepada ini. Ada yang imamin kemarin kan? Iya katanya, Pak ayo siapin paspornya. Mana paspor? 3 hari, Masya Allah berangkat Pioneer. Ya. Jadi ini bagian pertama. Tapi poinnya bukan ini. Poinnya adalah ketika Allah menyampaikan ibadah haji untuk yang diundang saja, yang menarik di Quran surah kedua ayat 189, ternyata ibadah haji itu juga disandingkan dengan keterangan waktu ibadah yang bisa dilakukan oleh orang yang tidak haji. Perhatikan kalimatnya. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya tentang fase-fase perubahan bulan. Ingat tadi ya uraian kita di awal? Baik. Katakan Muhammad SAW, iya, fase-fase perubahan bulan itu mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mawaqit ini pelan-pelan lin-nas, saya turunkan dulu, wal hajj. Baik, perhatikan tadi ya. Mawaqit itu bukan sekedar penunjuk waktu. Ingat kaidah tadi, waktu yang diberikan oleh Allah digunakan untuk apa? Ibadah, masih ingat ya? Ingat korelasikan dengan keterangan tadi ya. Baik. Jadi mawaqit itu diberikan oleh Allah bukan sekedar waktu, tapi untuk ibadah. Ibadah. Fokus, ingat ini penting sekali. Mau airnya bunyi, mau tidak bunyi, pokoknya dikasih waktu ibadah. Nah, yang menarik begini. Ketika Allah menyebutkan haji, kemudian disandingkan dengan mawaqit, waktu-waktu untuk ibadah, keduanya dirangkai dengan huruf wawu. Dalam ilmu bahasa Arab tidak pernah disebutkan dua peristiwa dirangkai dengan huruf wawu kecuali bermakna ma'iyah. Ma'iyah itu sesuatu yang setara, yang digantikan. Sama, nggak ada bedanya. Bisa akan Allah ingin menyampaikan saat orang-orang berhaji itu kami berikan waktu-waktu khusus pada yang tidak haji umumnya untuk beribadah yang nilainya bisa senilai dengan haji. Masya Allah. Kalaupun ada di antara kita yang tidak berangkat haji, tapi Anda bisa manfaatkan waktu-waktu ini, itu Anda berpotensi mendapatkan pahala bisa semisal haji. Bahkan barangkali ada orang-orang yang saking sudah mabrurnya, kata Allah, sudah kamu gak dapat tiket undangan bukan karena tidak kuliah, kamu sudah mabrur, kamu titipkan aja pada orang lain yang belum mendapatkan. Mabrur itu supaya bisa mendapatkan bagian kebaikan. Jelas di sini? Nah, sekarang kita bertanya, apa waktu yang dimaksudkan? Bagaimana cara kita memanfaatkannya? Karena digandengkan dengan peristiwa yang sama, artinya waktunya juga sama. Ya, jadi berada di waktu yang sama, pusaran waktu-waktu haji, dengan peristiwa-peristiwa yang berbeda tempatnya, tapi keutamaannya bisa sama atau bahkan mengungguli. Ya. Kita bertanya kepada Nabi SAW, orang yang paling tahu tentang Quran, diturunkan Quran kepada beliau. Mari kita tanyakan pembahasan yang dimaksudkan. Baik. Apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam menafsirkan Quran disebut dengan hadis. Maka sekarang kita boleh bertanya tentang hadis-hadis Nabi terkait dengan keterangan tadi. Maka disampaikan oleh Imam Al-Bukhari nomor hadis 518. Ya, yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, anaknya Abbas. Saya bacakan hadisnya dan di sini kita mulai fokus dan berkonsentrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Fokus kajian ini. Ibnu Abbas. Hadis ini diterima dari Nabi dan disampaikan hingga tiba pada masa kita oleh sahabat junior
putranya. Jadi kalau ada ibnun itu artinya anak laki-laki. Ya, anak laki-lakinya putranya Abbas. Ya radhiyallahu taala anhuma. Semoga Allah meridai kepada keduanya. Baik, fokus ya. Dalam ilmu hadis, kalau kita mau belajar hadis, itu tidak cukup belajar substansinya, isinya, matanya, materinya. Jadi kalau Anda ingin belajar hadis, ya dalam ilmu hadis yang baik itu, sebelum membahas tentang isi hadisnya, Anda harus ketahui dulu tentang periwayatnya. Siapa yang menyampaikan ini? Untuk menentukan dua hal dan memastikan dua hal. Yang pertama, memastikan ada orang yang meriwayatkan sampai kepada Nabi. Jangan-jangan kalimat yang disampaikan Nabi tidak pernah menyampaikan itu. Dari mana tahunya? Misal Imam At-Tirmidzi itu lahirnya 290 Hijrah. Di 280 tahun setelah Nabi wafat. Kan tidak pernah ketemu Nabi. Dari mana tiba-tiba menyampaikan hadis? Termasuk Imam Al-Bukhari. Ya, bisa lahir tahun 200 Hijriah. Ya di atas 200 Hijriah. Kan 200 tahun sudah ketemu Nabi. Bagaimana bisa mendapatkan hadis? Harus dilacak sampai ketemu orang terakhir yang mendapatkan dari Nabi. Itu bisa ratusan orangnya. Bisa ratusan. Ya. Masya Allah. Nah, susunan untuk membahas ini, runtutan sampai ke Nabi disebut dengan sanad. Itu yang menentukan apakah hadisnya benar disebut sahih, tidak bermasalah. Kalau bermasalah disebut dengan dhaif. Kalau justru tidak pernah sama sekali disampaikan oleh Nabi disebut dengan maudhu'. Nah, dari sini nanti Anda bisa mengenal istilah hadis dhaif, hadis sahih, hadis maudhu'. Kalau Quran tidak ada, karena Quran itu dijamin oleh Allah, dijaga. Ya, Quran surah 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Quran untuk menjadi zikir, kami yang jaga. Makanya Anda tidak akan pernah dengar istilah Quran dhaif. Oh, Quran dhaif, Quran maudhu', enggak ada. Quran sahih, Qurannya Quran. Jelas ya? Yang kedua, ini yang penting. Belajar ilmu sanad, riwayat hadis itu berfungsi di antara manfaatnya mengambil inspirasi dari orang-orang yang meriwayatkan hadis. Siapa mereka nih? Kenapa bisa begitu? Ya. Apa keutamaannya? Karena semua orang punya kisah berbeda. Nah, yang mau saya sampaikan dengan singkat, Abbas itu paman Nabi. Usianya 3 tahun lebih tua dibanding Rasulullah. Beda 3 tahun saja. Baik, beliau pengusaha seperti itu, pebisnis, sibuknya luar biasa, padat. Ya. Tapi dibanding kesibukannya itu masih meluangkan waktu, masya Allah. Seperti kita sekarang ini ya. Jadi ada waktu senggang diluangkan ikut ke majlis Nabi. Di balik kesibukannya itu masih sempat masih bisa menghafalkan 200 hadis, Pak. Ingat, hadis itu tidak lebih mudah dibanding Al-Quran. Quran lebih mudah. Lebih mudah ya. Makanya coba cek di antum ketika menghafal Quran, pasti lebih mudah dibandingkan hadis. Setiap, bukan cuma ayatnya, harakatnya, hurufnya itu Quran itu sama persis. Coba bisa nggak antum menghafal satu hadis, harakatnya sama, hurufnya sama, sampai akhir ujungnya. Bahkan Quran sampai panjang pendeknya tuh. Panjang pendeknya, antum bisa hafal itu. Ya, coba jangan dikira hafalan kita sedikit, juz amma aja antum hafal berapa ayat. Jangan bilang suratnya, dia berapa ayat, kan banyak itu. Ya, jadi itu tidak mudah mendapatkan itu. Kalau bukan firman Allah, tidak ada kemudahan di situ. Hadis tidak. Nah, ini sempat belajar. Ya. Maka bagaimana kita dengan yang bukan sahabat? Sibuk apa sih? Gak punya waktu belajar. Maka nikmatilah, alhamdulillah, untuk punya tempat yang baik. Begitu ada jadwal, ayo, mumpung masih ada waktu. Saya sampaikan ya, persaingan sekarang itu begitu ketat. Demi Allah saya katakan, tiket ke surga itu ketatnya luar biasa. Saya sampai hari kemarin menyampaikan di beberapa tempat. Kami coba lihat beberapa daerah di Indonesia. Sekarang anak-anak kecil saja, usia 4-5 tahun, bukan di Arab ya, di Indonesia, itu berlomba-lomba menghafal Quran, membawa bekal menuju Rabbnya. Rata-rata 4-5 tahun sampai hafal 15 juz, Pak. Di kita ini sekarang. Ya, saya dari Payakumbuh ke Padang, ke beberapa tempat itu rata-rata. Sampai wali kotanya itu di Padang cukup baik. Support itu. Ya. Masya Allah. Jadi kalau antum sekarang nggak memulai, itu ketinggalan jauh, Pak. Anak 4-5 tahun sudah mulai menghafal Quran. Mereka itu belum ada taklif, belum wajib sholatnya, belum wajib sholat, belum wajib menghafalkan Quran, sudah membawa bekal menghadap Rabbnya. Ini kita yang 40 tahun, 50 tahun diberikan lebih dari itu. Masya Allah. Kalau nggak mulai dari sekarang mendekati Quran, ketinggalan. Ya, anak yang 4 tahun sudah ke masjid, bapaknya 40 tahun nggak ke masjid. Pak, kok nggak ke masjid? Kan sudah ada perwakilan. Ini kacau gitu kan? Nggak tepat tuh. Ya. Jadi cari waktu untuk mendekat ya, cari waktu untuk mendekat. Nah, kita kembalikan dulu. Yang menarik begini, ini manhaj yang kita bawa. Jadi ketika Abbas itu sibuk, tidak bisa ikut majlis Nabi, itu masya Allah beliau kemudian siapkan inventariskan anaknya, ya, diambil satu-satu, kemudian diinvestasikan demi kepentingan ibadah yang membantu Nabi. Diinventarisir siapa anaknya? Pertama Fudail itu diwakafkan untuk membantu kebutuhan Nabi karena sudah agak dewasa. Ya. Nanti wafat dalam pangkuan siapa?
Nah, biasa, pertanyaan pertama agak kencang, kedua agak lambat, ketiga ada suara Aisyah, ya, diberi wafat di pangkuan Aisyah setelah berwudu. Nah, itu yang membawakan air wudunya Fudail, anaknya Abbas. Anak keduanya itu Abdullah namanya. Abdullah lahirnya 3 tahun sebelum Nabi hijrah, sebelum hijrah ke Madinah. Itu yang suka dibawa ke ta'lim Rasulullah, disimpan di situ. Jadi kalau beliau berangkat tugas itu dititipkan di majlis Nabi, kadang sambil merangkak, sambil main. Apa yang terjadi? Rasulullah SAW wafat, usia beliau masih 13 tahun. Bapaknya hafal 200 hadis, anaknya hafal 2000 hadis. 2000 hadis. Nah, dalam ilmu hadis prinsip seperti ini dipraktikkan oleh para ulama setelahnya, itu disebut dengan tawrith. Maksudnya, antum harus bisa mengambil satu waktu untuk mewariskan kepada anaknya kebaikan. Jadi kalau bapaknya nggak dapat, anaknya mesti dapat. Ya, maaf, bapak ibunya belum hafal Quran, kenapa anaknya nggak dicegah menghafal Quran? Kalau bapak ibunya belum paham hadis, anaknya yang dapat, gitu. Bapak ibunya belum tahu bahasa Arab, anaknya harus dapat. Gak apa-apa, antum kumpulin kitab-kitab hadis, dapetin satu-satu, simpan di rumah, gitu kan? Alhamdulillah ketika anaknya tumbuh dewasa, kasih. Ini, oh ternyata bapak koleksinya banyak, bapak kumpulkan untuk kamu baca. Kan luar biasa kan? Ada pahala di situ. Nah, dari 2000 hadis ini, diantaranya ini akan kita bacakan. Setiap dibacakan hadis dari bapak dan anak atau bapak orang tua, itu redaksi kalimatnya bukan radhiyallahu anhu, tapi radhiyallahu anhuma. Doa untuk bapak, orang tua, dan anaknya. Di setiap anak yang melakukan sesuatu, orang tuanya dapat. Maksud poin saya yang mau saya tutup adalah, mohon maaf, jadi kalau sahabat saja sudah menyiapkan bekal-bekal aktifanya supaya saat meninggal ada amalan datang, maka kita yang bukan sahabat harus lebih daripada itu. Ya. Apa hadisnya? Kita bacakan cepat. Ma minal ayyam, tidak akan pernah ditemukan perjalanan hari dalam kisaran setahun itu. Ala amalus sholihu fiha, saat amal soleh dikerjakan di hari-hari itu, ahabbu ilallahi, amal itu akan langsung dicintai oleh Allah. Jadi dari perjalanan hari-hari yang kita lalui selama setahun tadi, ada amal-amal soleh yang kalau kita kerjakan di hari-hari tertentu, itu amal itu langsung dicintai Allah. Min hadhil ayyamil ashri, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang bawa kita di masjid kan? Mawaqit linnas wal hajj. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, tanggal 1 sampai 10. Saya agak cepat. Jadi kalau antum beramal di tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah, maka disebutkan langsung oleh Nabi, amalan itu punya sifat khusus beda dengan amalan yang lain. Bahkan saat Ramadan pun nggak ada sifat ini, nggak ada. Makanya sebagian ulama mengatakan ini lebih dahsyat dibanding Ramadan. Waktunya cuma 10 hari, cuma 10 hari. Jadi kalau anda nggak dapatkan tahun ini, tunggu tahun depan, dan belum tentu hidup. Ya, belum tentu hidup demi Allah, saya katakan. Ya. Nah, ini sifat amalnya, satu kata hadisnya itu dicintai Allah, dicintai Allah. Kita bahas dulu kaidah cinta Allah dalam Al-Quran. Ya. Setelah menemukan ini, kita teruskan hadisnya. Mudah-mudahan nanti bisa kita tutup sebelum kita menunaikan sholat zuhur. Ya. Lihat poinnya. Apa beda amalan yang dicintai Allah dengan yang tidak dicintai Allah? Quran surah ketiga Al-Imran ayat 31. Posisi paling kiri sebelah atas. Saya agak cepat. Qul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha. Saya kasih garis. Pakai kuntum. Kemudian tuhibbunallaha, tuhibbunallaha. Katakan Muhammad, jika kalian serius mencintai Allah. Lihat sini. Kalau dalam bahasa Arab, kalimat kuntumnya dibuang, misal in tuhibbunallaha atau in tuhibbullaha, itu bisa dikatakan demikian. Maka itu menunjuk pada standar cinta yang umum. Umum. Ya, jadi semua orang bisa mengatakan itu. Contohnya gampang, Anda yang ada di sini, apakah Anda cinta dengan Allah? Oh, yang tidak cinta boleh angkat tangan. Ya, semuanya cinta, tapi bagaimana mengukur kecintaan itu? Bisa beda-beda standarnya, lain-lain ya. Biasanya begini, sifat cinta itu diantara buktinya adalah selalu merespon cepat pada yang dicintai. Anda cinta, misalnya dengan pasangan Anda, janjian jam 7, datang jam berapa? Itu belum menikah. 5, ya, Masya Allah, jam 6. Jadi jam 7, datang jam 6. Sebelumnya. Nah, sekarang kita terapkan kepada panggilan Allah misalnya. Anda janjian sama Allah nih, bisa subuh ini kan jam berapa? 4 berapa? 4:45 maksudnya. Masya Allah, 4:45, Anda dipanggil 4:45. Kita punya janji nih besok sama Allah. Janjian 4:45, datang jam berapa? Oke, kalau Anda datang jam 4 itu cinta namanya. Ya. Tapi kalau Anda, maksudnya cinta-cinta yang tinggi ya. Tapi kalau Anda dipanggil pas waktunya 4:45, 4:45, itu cinta standar. Standar aja, biasa, gak kuat ya Anda.
Sama, Anda jam kerja jam 8, masuk jam 8, standar kan? Anda datang jam 7, Anda orang hebat. Ya. Jadi ini poinnya. Kan sering saya katakan yang bermasalah dipanggil 445, datang 544 gitu kan? Jadi masalah. Dan masih dibahas juga, Sevilla kalah sama Barcelona 2-0, banyakkan macam-macam. Jadi yang dibahas itu sesuatu yang gak penting. Belum ingat sholat. Ya. Makanya ketika Allah mengatakan kaidah cinta, yang wajar itu yang standar gak pernah disebut. Pakai kuntu, serius. Jika kalian serius mencintai Allah sungguh-sungguh, maka buktikan itu semua dengan fattabi'uni, ikuti Nabi, ikuti saya. Jadi semua aspeknya melihat kepenuhan kepada Nabi. Ya bukan cuma sholatnya. Ya, sholatnya bagus, hebat, itu kan luar biasa sesuai dengan sifat sholat Nabi. Tapi lisannya nggak seperti lisan Nabi, matanya nggak seperti pandangan Nabi, gitu ya? Tangannya nggak seperti tangan Nabi. Dimulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, keluarkan tuntunan Nabi itu praktekkan, gitu ya? Nah, saya agak cepat. Poinnya bukan itu yang kita maksudkan. Jika kita sudah bisa mendapati ini, yuhibbukumullah, maka cinta Allah akan diberikan pada kalian. Sekarang lihat teorinya. Kalau cinta Allah sudah diberikan, yang pertama disampaikan oleh Allah kepada yang dicintainya adalah wa yaghfir lakum dzunubakum. Cinta Allah akan melahirkan ampunan dari semua dosa. Dosanya gugur semua. Sudah tidak ada dosa lagi. Ampunan dosa. Jadi kalau Allah mencintai seseorang hamba, itu yang pertama dilakukan adalah diampuni semua dosanya. Semua dosa. Jadi kalau Anda benar-benar ibadah 10 hari ini, dosa semua gugur Pak. Jadi Allah saya katakan, barangkali kita dikasih waktu di sekarang, mau mendapati 10 Dzulhijjah ini 1 sampai 10, karena mungkin Ramadan kemarin belum gugur dosanya nih. 30 hari dikasih kesempatan belum gugur juga, 10 hari belum mau juga. Anda mau berapa lama lagi? Oke? Yang jadi masalah adalah, mohon maaf, adakah manusia yang sunyi dari dosa, gak punya dosa? Wah, mohon izin barangkali di sini ada yang tidak punya dosa, boleh katakan? Gak ada, yang sedikit ada. Yang banyak, saking banyaknya nggak bisa angkat tangan kan? Bisa angkat, artinya banyak gitu ya. Cara ukurnya gini, supaya jelas ukurannya ya. Pak, lukiskan berapa dosa yang kita kumpulkan. Kalau mau menghitung kesalahan itu, jangan dihitung totalin dulu. Lihat dari unsur terkecil, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan keterangan Quran semua akan dihisab kan? Mulut jadi kunci, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Tangan, kaki bicara, mata akan dihisab. Mata. Kita ambil satu kecil ya contohnya, mata ini apa fungsi mata? Tuh, sudah salah kan? Mata itu fungsinya kata orang bukan untuk melihat. Kalau cuma melihat, kambing juga melihat. Tapi mata kambing nggak dihisab. Nggak ada hisab untuk mata kambing, nggak ada. Manusia dihisab semua. Padahal sama-sama punya mata, gitu ya. Baik, ternyata kata Quran, fungsi mata itu bukan melihat, tapi melihat yang baik-baik. Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria yang merasa punya iman, lihat yang baik-baik aja. Yang enggak baik jangan dilihat. Ya, ghaddul basar itu bukan enggak boleh lihat. Lihat yang baik menurut Allah, yang enggak baik jangan dilihat, tinggalkan. Saya mau tanya, sekarang sudah hampir jam 12. Kurang seperempat. Anda bangun tadi jam berapa? Misal jam 4 aja Anda bangun, sampai mau jam 12, itu berapa jam? Untuk hari ini aja. Kisaran 5 jam. Saya mau tanya, dari 5 jam ini berapa kesalahan yang sudah dibuat oleh mata? Baru hari ini. Dan itu baru 5 jam. Jangan-jangan bangun tidur sudah salah lihat kan? Di TV salah lihat, di handphone salah lihat, di jalan salah lihat, itu baru mata. Ya. Potensinya banyak sekali. Ya, nonton TV keliru. Anda lihat, saya katakan, kalau Anda lihat iklan shampoo, yang lihat shampoo-nya apa orangnya? Ya. Lihat mobil, Masya Allah luar biasa. Lihat handphone ada iklan mobil kan? Masya Allah yang dijual mobil, sampingnya perempuan, 2 orang, tulisan DP 3 juta. Yang di DP siapa? Ya kan bisa lihat keliru kan? Sekarang banyak sekali potensi-potensi salahnya. Belum telinga, belum kaki. Itu baru hari ini, dan lalu 5 jam. Maka berapa dengan 50 tahun kehidupan Anda? 40 tahun kehidupan Anda, baru matanya. Maka kalau Anda kehilangan ini, nggak ibadah di sini, wah itu ruginya luar biasa. Dan hebatnya, perhatikan kalimatnya. Orang berkata di zaman itu, para sahabat bertanya, wa qulna ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Kami mengklarifikasi untuk memastikan, ya Rasulullah, apakah amalan ini tidak bisa disaingi oleh jihad fi sabilillah? Masya Allah, jihad fi sabilillah itu Bapak Ibu sekalian, itu puncak amalan. Jadi kalau orang bisa berjihad fi sabilillah, itu puncak tertinggi dalam Islam. Ya, dan tertingginya itu mengorbankan jiwa ya, bukan jiwa. Tapi dalam konteks maaf ya, jihad itu bukan nyerang-nyerang. Kalau catat pernyataan saya ini, jihad bukan melukai orang, menyerang orang sembarangan. Jihad itu mempertahankan izzah Islam dan umat Islam kala diserang. Ya, jadi kita bertahan. Jadi jihad itu seperti itu, bukan nyerang orang. Salah gitu ya. Maaf, Anda punya handphone diambil orang, kan Anda pertahankan. Masa iman kita mau dicuri orang kita diam aja? Ya kan? Ya Anda punya sesuatu yang kecil, dipertahankan. Masa akhirat kita yang abadi kita diam aja? Harus ada jihad di situ. Maka syariat jihad untuk mempertahankan keadaan diri kita. Tapi nggak sembarangan ya. Ini bukan tembak,
bom orang macam-macam tanpa hal yang dibenarkan, tidak tepat seperti itu. Saya di Lampung pernah ditanya, Ustaz, apakah bom tamrin itu bagian dari jihad fisabilillah? Saya ingat saya kita jawab, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di jalan tamrin. Tidak yang harus ditetapkan ya. Balikan sini, kata Nabi, walau jihad fisabilillah, bahkan jihad fisabilillah itu nggak bisa nandingin ini. Illa kecuali satu aja amalan yang nggak bisa bersaing ini selama kehidupan kita. Jadi kalau Anda menginginkan yang paling tinggi nilainya, ambil yang ini. Ya, ambil illa rajulun, kecuali seseorang ya yakhruju bi malihi, masyaallah, dia keluar, maksudnya berjuang dengan hartanya atau kemudian bi nafsihi, atau dengan dirinya, tenaganya, walam yarji bi dzalika min syai', kemudian dia tidak kembali lagi dengan satu di antara keduanya. Maksudnya ada yang berjuang dengan fisiknya kan sampai dia meninggal dunia, ada yang berjuang dengan hartanya sampai dia meninggal dunia di jalan Allah. Nah, itu masuk kategori yang tepat. Nah, poin saya ini, karena ini disebutkan oleh Nabi termasuk senilai disandingkan dengan haji, maka kita tinggal kisaran 3 pekan lagi akan menghadapi bulan ini. Ya, kita harus maksimalkan ini. Harus maksimalkan. Jadi jangan sampai terlewat 10 hari ini kita tidak memiliki amalan apapun. Nah, saya agak cepat, saya berhenti 5 menit lagi. Jadi nanti sebelum ke zuhur, kisaran 4 atau 5 menit, saya berikan waktu insya Allah untuk kita kalau ingin memperjelas ya. Jadi poin kesimpulan pertama adalah di 10 pertama bulan Dzulhijjah itu ada amalan istimewa. Pertama, bisa setara dengan haji nilainya. Yang kedua, menghadirkan ampunan Allah yang menggugurkan dosa. Dan yang ketiga, bahkan bisa melebihi jihad fi sabilillah dengan konteks keadaan tertentu. Jelas begitu? Sekarang pertanyaannya, amal apa yang harus kita kerjakan di 10 hari ini supaya termasuk dalam tuntunan yang benar masuk kategori ini? Baik, kaidah pertama sebelum kita ke hadis yang lainnya. Di hadis tadi kalimatnya disebutkan al-amalus soleh, alnya istidrak umum, bebas. Di sepanjang amal soleh apapun yang Anda kerjakan pada waktu-waktu ini dilakukan karena Allah, maka dia masuk pada kategori amal yang dicintai oleh Allah. Oke. Masih ingat tadi kalimat amal soleh kan di Quran selalu bersanding dengan iman kan? Dengan iman. Wal 'asr innal insana lafi illal ladzina wa. Sekarang turunkan semua kalimat iman di Quran yang bersanding dengan amal soleh. Rinciannya. Kalimat iman pertama bersanding dengan salat. Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Maka mulai sekarang ada 3 pekan keluarkan semua salat yang ada di Quran dan hadis. Bukan cuma yang fardu, kalau yang fardu jangan tanya yang rajin, yang biasa aja kerja, lakukan kok. Ya. Yang fardu itu biasa aja, normal. Semua salatnya keluarin. Kita rencanakan dari sekarang. Ya, kalau nggak direncanakan dari sekarang, Anda nggak punya rencana, berantakan amalan Anda. Kalau pengen, kalau enggak. Hari ini sholat duha, besok belum tentu. Hari ini baca Quran 5 ayat, besok cuma 1 ayat, besoknya lagi enggak, gitu kan? Jadi rencanakan. Pertama, sholat apa saja yang ada di Al-Quran, ada di hadis. Ada sholat tahajud, ada sholat duha, ada sholat mutlak, keluarkan semuanya. Demi Allah kalau boleh saya memohon, demi Allah saya katakan 10 hari ini aja, 10 hari ini nanti pada masuk Dzulhijjah, saya mohon semua sholat-sholat yang ada kalau bisa jangan tinggalkan. Kumpulkan, ya. Tunaikan dengan benar. Kedua misalnya Al-Quran, bacaan Quran, ya, hafalan Quran, kajian Quran, itu bagian dari amal soleh. Keluarkan, ya. Interaksi dengan Al-Quran. Kalaupun cuma baca saja, yang perempuan tengah tiba masa haidnya misalnya, silakan baca tafsirnya, ya kan? Pelajari, ikut ta'limnya, keluarkan potensi-potensi kita dengan Al-Quran. Kalau hari ini baca Quran, 1 huruf yang dapat 10 kebaikan, nanti cinta Allah ditunjukkan. Ya, semua keluarkan, infak, sedekah. Ya, sedekah, infak, macam-macam yang mungkin kita kerjakan, lakukan. Kalau perlu siapkan anggarannya sekarang, ya? Infak untuk orang tua, infak untuk kerabat, jangan jauh-jauh dulu. Masa Anda infak jauh-jauh, sementara sepupu sendiri mau sekolah tidak bisa, ya kan? Nah, kerabat sendiri tidak mungkin untuk mendapatkan sesuatu yang baik. Coba lihat dulu, petakan nih, siapkan dari sekarang anggarannya, oke? Jadi turunkan semua ini, maka kalau diniatkan dengan benar, mudah-mudahan yang tadi itu turun kepada kita. Nah, di antara sekian banyak yang mungkin dilakukan ini, adakah yang istimewa? Maka dijawab di hadis riwayat Abu Dawud nomor hadis 2452. Abu Dawud nama aslinya Sulaiman dari Sijistan, dikenal dengan Sulaiman As-Sijistani. Ya, ini orang luar biasa, hafal 500.000 hadis. Ya, saking hafalnya luar biasa, hafal di dalam kepala dan jiwanya. Itu kalau ditanya hadis, maka lisannya lunak sekali, Pak. Oh, ini hadisnya ini hadisnya sahih, ini dhaif, ini palsu, ini enggak ada hadisnya. Sampai Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, kalau dulu Nabi Daud itu bisa melunakkan besi dengan tangannya. Dikasih besi dibikin apa aja? Nabi Daud tuh, Masya Allah. Yang ini Abu Daud.
bisa melunakkan hadis dengan lisannya. Maka jika ada Nabi Daud melunakkan besi dengan tangannya, maka ini melunakkan hadis dengan lisannya. Maka dikenal Sulaiman As-Sijistani sejak saat itu dengan Abu Daud. Abu Daud itu istilah yang muncul sampai sekarang. Ini nama aslinya bukan Abu Daud tapi Sulaiman. Sulaiman dari Sijistan dikenal dengan Sulaiman As-Sijistani. Dari 500.000 hadis ini beliau kemudian pilih dikumpulkan 4.800 khusus terkait dengan fikih saja. Jadi ini saran saya ya, kalau Anda ingin mencari kitab hadis bernuansa fikih, tuntunan wudu yang benar, tuntunan sholat, jangan cari di Al-Bukhari. Ya, jangan cari di hadis Muslim, itu kurang spesifik, masih umum. Cari kitab Sunan namanya, Sunan. Dan Sunan terbaik itu Sunan Abu Daud. Sunan Abu Daud, ya. Misal Anda mau sujud dari berdiri dari yang tidak, bisa dengan telapak tangan, bisa dengan lutut. Anda cari di Al-Bukhari nggak akan ditemukan. Nggak percaya silakan cek sampai kiamat kurang 2 hari Anda akan dapetin. Ya. Di Muslim juga nggak ada. Nggak ada. Ya, 1 hari lagi buat sadar ngapain nyari-nyari nggak ada di situ. Dia Abu Daud. Ya, yang pakai lutut 838, pakai telapak tangan 840. Cuma ada 2 nomor di situ. Nah, dari 4.800 hadis ini ada 15 hadis qudsi, yang ini posisinya nomor hadis 2.452. Kita bacakan an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini disampaikan oleh istri Nabi. Ada kaidah di ilmu hadis, kalau hadis disampaikan oleh orang paling dekat dengan Nabi, apalagi istri Nabi, itu hadis penting sekali. Itu hadis penting aja. Dan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatikan kalimatnya, adalah kebiasaan Nabi. Jadi kalau ada kata kana bersanding dengan orang, itu kebiasaan. Adalah kebiasaan Rasulullah SAW yasumu tis'an min Dzulhijjah. Beliau terbiasa terbanyak puasa di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi 10 hari. 9 hari pertamanya 1 sampai dengan tanggal 9 puasa. Sangat terbanyak. Ini rumus cepatnya. Ya, puasa itu Masya Allah kalau Anda bisa lakukan sekali puasa, amalan-amalan Anda ikut. Kan saya sering katakan kan, kalau Anda tidak puasa, Anda ketinggalan sholat fardu saja terlambat sedikit, mungkin perasaan masih biasa. Tapi saat Ramadan, jangankan sholat fardu, sholat sunnah aja kalau puasa, itu ketinggalan satu, gelisah luar biasa. Anda tidak puasa, ada yang minta, belum tentu ada kasih. Anda saat puasa, yang nggak minta dijadi-jadi itu. Pakai miskin berapa, anak yatim ada di mana? Ya. Masya Allah. Ya. Selesai. Pelan-pelan. Jelas sampai sini? Baik, jadi kalau Anda misalnya hadir dalam kisaran ini, bisa menunaikan ini, itu amalan Anda ikut. Ya. Tapi kalau Anda misalnya tidak kerjakan ini, belum tentu amalan Anda ikut. Anda sholat, bisa nggak sholat sambil infak? Begitu ruku, lihat kotak infak, tidak pernah infak dulu, nggak bisa. Ya ruku, ya ruku, ini semua kumpulkan. Ya. Jadi mohon, saya tutup dulu di sini. Mohon nanti saat tanggal 1 sampai tanggal 9, Anda boleh memperbanyak puasa. 9 hari berturut-turut boleh. Atau diperbanyak 3 hari. Kalau Ustaz saya tuh gak biasa, tapi pengen puasa, biasakan, paksain dulu. Nah, coba kalaupun ambil 1, jangan tinggalkan tanggal 9-nya. Itu yang paling istimewa. Ya. Dan nanti kalau satu saat kita belajar lagi, atau nanti Kamis malam Jumat ada live streaming dari kita nanti di Akhir TV, ya, ba'da maghrib sampai dengan ba'da isya. Itu nanti ada rahasia di puasa tanggal 9 Dzulhijjah yang nilainya sama dengan orang wukuf di Arab. Alhamdulillah. Ada lagi yang lain kalian? Baik, jadi nilainya sama dengan orang wukuf di Arafah, bisa mengampuni dosa. Ya, saya cukupkan sebentar supaya ada dialog kita. Ya, ada yang mau tanya? Baik, pelan-pelan. Tidak ada. Jelas suaranya? Baik, karena sudah jelas dan waktu untuk lower juga masuk. Ya, izinkan saya menyampaikan informasi cepat saja. Yang pertama, sekali lagi materi ini nanti insya Allah secara lebih luas nanti kami coba siapkan buku ya untuk teman-teman di sini mudah-mudahan bisa dibaca ya. Kita titipkan sama teman-teman yang biasa ketemu dari Bekasi. Yang kedua, untuk uraian ini lebih jauh nanti Anda bisa lihat live mungkin. Insya Allah hari ini juga ada live pada maghrib kajian tazkir nafas di Akhir TV namanya. Ya, Akhir TV. Baik, nanti silakan sekali lebih jauh dan mudah-mudahan kita dapat kemudahan dari apa yang kita bahas. Demikian, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.